gengs. Adegan pertarungan melawan Hyla, sang musuh terakhir di Thor Ragnarok ini adalah yang kamu lihat di film. Tapi bukan itu yang dilihat kameramen, melainkan ini. I would say that she fights. Ya, begitulah penampakan adegan pertarungan dalam film MCU sebelum ditimpa dengan CGI. Mari bahas itu di konten kali ini. Ketika T'Challa baku hantam untuk memperebutkan gelar raja dengan sepupunya Killmonger dalam film Black Panther, pemandangan yang terlihat di sekeliling mereka adalah warga Wakanda, air terjun, tebing, dan padang di seberang sungai. Tapi jangan tertipu, karena sebelum diedit, itu hanya set yang dikelilingi pembatas berwarna biru, dan hanya separuh dari tebingnya yang benar-benar menggunakan properti padangnya, bahkan tidak pernah di sana. Jadi bisa dibilang yang benar-benar asli secara keseluruhan dalam adegan ini hanya airnya, serta para warga Wakanda yang menyaksikan pertarungan. Dan itulah daftar pertama kita. Di daftar selanjutnya ada adegan pertarungan antara Captain America versus Captain America. Kalian masih ingat adegan sequel dari Avengers Endgame ini kan? Itu loh, waktu para jagoan balik ke masa lalu di semesta lain buat minjam Infinity Stone. Termasuk Steve Rogers yang ditugasin buat minjem Mind Stone di tongkat punya Loki. Cuma sialnya malah ketemu sama diri sendiri. Nah, rupanya untuk adegan satu ini, proses pembuatannya ribet banget Pop Gengs. Karena di tiap frame, para kru mengatur tiap set dengan perlakuan berbeda. Untuk adegan pertarungan di jembatan, yang sorotannya jarak dekat misalnya. People weren't following that, so we ended up actually having to put a CG helmet onto Avengers Cap. Itu area latarnya sebelum diubah jadi gedung pakai CGI memang gunain green screen. Tapi set jembatannya beneran ada. Dan begitu sorotannya berubah jadi jarak jauh, jembatannya ngilang. So pretty much that was great to have, but then that got replaced quite a lot too, because you couldn't pull the mat off. Berganti jadi seluruh set dari lantai sampai dinding yang semuanya green screen. Sedangkan untuk adegan baku piting yang disorot close up, rupanya diambil 2 kali dengan koreo yang sama persis. Tapi posisinya ditukar-tukar antara Captain America yang beneran Chris Evans dengan Steve Rogers yang kostumnya digunain sama stuntman. Ya, itu memang jauh lebih rumit dari adegan pertarungan antara Captain America versus Black Panther. Dalam Captain America Civil War sih, karena meski dalam film, penampakan visualnya keren banget. Proses dibalik saga satu ini, rupanya gunain teknis yang sedikit lebih simpel. Kurang lebih samalah dengan adegan pertarungan berbasis CGI kebanyakan, yang masih berkutat di sekitar pergantian latar dengan green screen kayak gini. A lot of great actors on set. It was very surreal. Well, kalau ada yang tingkat kesulitan produksinya hampir nyamain pembuatan adegan baku hantam 2 Captain America tadi, mungkin yang masuk nominasi adalah pertarungan antara Thor dengan Hulk. Dalam The Avengers yang merupakan crossover epic pertama buat para karakter MCU. Biar aku jelasin alasannya kenapa. Gini, meski nggak gunain tag berulang dengan koreo yang sama, atau ngaturin set di tiap frame yang berbeda, kayak adegan Cap versus Cap tadi, dalam pertarungan Thor dan Hulk. Pembuatannya jadi rumit karena ukuran 2 karakter ini dalam naskah tuh beda banget. Jadi supaya pas diedit dalam sorotan close up adegan pitingan, ukurannya sesuai. Pemeran karakter Hulk mesti dikasih kostum dengan ukuran besar dan lapisan tebal. Sama dalam adegan tinju jarak dekat, biasanya mesti gunain replika tangan Hulk kayak gini. Tapi nggak semua adegan pertarungan antara 2 lawan dengan perbedaan ukuran kayak gitu, teknis produksinya bakalan sama ya. Ada juga loh yang teknisnya beda, misalnya di Avengers Infinity War. Pas adegan Thanos nyabut salah satu Infinity Stone di kening Vision ini misalnya.
Dalam film sih kelihatannya sakit banget, cuma di belakang layar, ya penampakannya gini doang. Vision sama sekali nggak luka parah. Dan Thanos ukurannya cuma diubah pakai kostum khas motion capture. Kecuali di bagian lengan, emang ada penambahan gabus supaya kelihatan lebih besar. Penggunaan teknis motion capture ini berlaku juga dalam adegan baku hantam yang lain di Infinity War. Salah satunya adalah adegan pertarungan awal antara Doctor Strange dengan Thanos sewaktu di planet Titan. Tentu aja semua itu cuma CGI. Never once used your greatest weapon. Bahkan ya, sebelum ditimpa dengan animasi, ada adegan yang Doctor Strange-nya sama sekali nggak ada. Thanos doang yang acting seolah mukulin. Terus begitu ada Doctor Strange, momen pukul-pukulannya malah nggak ada yang kena. Ya, memang ada banyak teknis sih untuk bikin adegan pertarungan jadi menarik kayak di MCU. Makanya dalam film lain seperti Captain Marvel, teknis pengambilannya bisa beda banget. Kamu ingat adegan pertempuran di ruang angkasa antara Captain Marvel dengan pasukan Kree kan? Nah, itu pengambilannya gunain teknik stunt dengan disebut tuning fork. Aku nggak usah jelasin kayak apa maksudnya, mending lihat aja metodenya langsung biar ngerti kenapa namanya kayak gitu. Harusnya jelas sih, alasan tiap teknis dalam adegan pertarungan kayak gitu metodenya banyak banget. Ya karena koreonya juga beragam, satu film aja bisa gunain belasan sampai puluhan teknik. Mari kita ambil contoh dari film Doctor Strange. Dalam adegan awal waktu ketemu dengan Ancient One, itu kan visual keren banget ya. Tapi coba lihat deh cara pembuatannya. Nggak terlalu ribet juga, standar CGI lah meski green screen-nya rada kurang. Nah sekarang coba bandingin dengan adegan pertarungan antara Strange lawan Kaecilius dengan yang tadi. Tuh beda lagi kan teknisnya, nggak ada green screen, cuma kabel sebagai gantungan cambuk yang dikasih lampu buat bikin efek yang keren. Cuman tetap aja, meski kelihatannya simple, pekerjaan bikin adegan pertarungan kayak poin-poin sebelumnya tuh bukan kerjaan gampang juga. Karena mau bagaimanapun, pasti butuh keterampilan yang diasah bertahun-tahun. Terus butuh sense juga biar feel-nya dapet. Adegan pertarungan antara karakter Drax dan Black Dwarf dari Avengers Endgame ini bisa kita jadiin contoh. Coba deh pikir, dengan proses yang nggak bener-bener ngelibatin dua pihak kayak gini, para editor bisa bikin itu seolah beneran kejadian.